Kami mahasiswa semester 5 jurusan Administrasi Bisnis FISIP Undana Kopang. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Bisnis Internasional, kami akan membawakan materi tentang manajemen operasi internasional. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Sola Graciani Taibini. Saya Reven Erwinto Lafu. Perkenalkan, nama saya Takwin Hamid Bahi. Manajemen operasi internasional. Yang pertama, sifat dasar manajemen operasi internasional. Manajemen operasi adalah rangkaian aktivitas organisasi yang bertujuan untuk mengubah berbagai jenis input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya menjadi barang jadi dan jasa. Manajemen operasi internasional merupakan perubahan yang terkait dengan aktivitas-aktivitas pada suatu perusahaan internasional. Manajemen operasi juga berhubungan erat dengan kualitas, produksi, dan teknologi informasi. Sistem manajemen operasional suatu perusahaan secara garis besar menentukan bagaimana input diproses menjadi barang atau jasa. Sistem dan prosedur operasi yang didesain dan dikelola dengan tepat mempunyai peran penting dalam menentukan kualitas dan produktivitas produk. Berikut konteks strategi manajemen operasi internasional. Peran utama dari manajemen operasi adalah menciptakan potensi mencapai nilai terbaik bagi perusahaan. Artinya, manajemen operasional adalah aktivitas penambahan nilai yang bertujuan untuk menciptakan atau menambah nilai-nilai baru bagi input organisasi yang nantinya akan berdampak secara langsung pada output. Yang berikut, kompleksitas manajemen operasi internasional. Saat ini, manajemen operasi internasional merupakan salah satu rangkaian tugas yang kompleks dan menantang bagi para manajer. Kompleksitas dasar pada manajerial operasi berasal dari permasalahan di bagian produksi, di mana dan bagaimana memproduksi berbagai barang dan jenis jasa. Manajer operasi biasanya harus memutuskan permasalahan penting dan kompleks terkait 3 area berikut. Yang pertama, sumber daya. Manajemen harus memutuskan di mana dan bagaimana untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dalam proses produksi. Keputusan utama berhubungan dengan manajemen rantai pemasok dan integrasi vertikal. Yang kedua, lokasi. Manajer harus memutuskan di mana membangun fasilitas administrasi, kantor penjualan, dan pabriknya, bagaimana mendesain bangunan-bangunan tersebut, dan sebagainya. Yang ketiga, manajer harus memutuskan moda transportasi dan metode pengendalian persediaan. Yang berikut, manajemen produksi. Keputusan manajemen operasi, proses dan permasalahan yang terkait dengan pembuatan barang berwujud disebut manajemen produksi, dan hal-hal yang terkait dengan layanan tidak berwujud disebut manajemen operasi jasa. Yang berikut, manajemen rantai pemasok dan integritas vertikal. Manajemen rantai pemasok adalah serangkaian proses dan tahap yang digunakan perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam menciptakan produk-produknya. Istilah umum lainnya untuk aktivitas ini antara lain sumber dan pengadaan. Manajemen rantai pemasok jelas memenuhi biaya produk, kualitas produk, dan permintaan internal terkait modal. Akibat dari pengaruh ini, sebagian besar perusahaan internasional melakukan pendekatan manajerial rantai pemasok sebagai permasalahan strategis yang harus direncanakan dan diimplementasikan oleh manajer puncak secara hati-hati. Yang berikut, integrasi vertikal. Adalah keadaan di mana perusahaan yang menyediakan sumber daya sendiri atau memperoleh sumber dari lain. Pada satu kondisi ekstrem, perusahaan yang mempraktikkan integrasi vertikal yang relatif tinggi terlibat dalam setiap proses manajemen operasi saat barang dikembangkan, diubah, dikemas, dan dijual kepada pelanggan. Tingkat integrasi vertikal suatu perusahaan merupakan hasil dari keputusan serangkaian manajemen rantai pemasok yang dibuat oleh manajer produksi.
dalam memutuskan bagaimana memperoleh komponen yang diperlukan untuk memproduksi produk perusahaan. Manajer produksi mempunyai dua pilihan. Yang pertama, perusahaan dapat membuat input sendiri atau perusahaan membelinya dari pemasok lain. Pilihan-pilihan tersebut keputusan untuk membuat atau membeli. Selain untuk pertimbangan strategi ini, faktor lain juga dapat berperan dalam pengambilan keputusan membuat atau membeli, antara lain pengendalian risiko, investasi, dan fleksibel. Keputusan lokal. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan negara. Beberapa fitur dari sebuah negara dapat memengaruhi keputusan untuk menentukan di mana harus membangun fasilitas internasional. Yang paling utama adalah ketersediaan biaya, infrastruktur, serta efek pemasaran negara asal. Infrastruktur juga memenuhi lokasi fasilitas produksi. Sebagian besar suatu fasilitas harus diperlukan perlengkapan serta pemasok bahan baku dan kontraktor bangunan memadai dengan berbagai layanan lainnya juga. Yang kedua, masalah yang terkait dengan produk. Karakteristik produk juga memengaruhi pada lokasi. Hal yang paling penting adalah nilai rasio terhadap produknya dan teknologi produksi yang digunakan untuk menjalankan produksi yang dapat meningkatkan ekspektasi penjualan produknya dengan ukuran yang efisien dalam industri tersebut. Ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat berperan dalam keputusan lokasi. Hal yang paling penting adalah stabilitas politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif pembangunan ekonomi, keberadaan dan zona perdagangan luar negeri. Yang keempat, masalah organisasi. Suatu strategi bisnis perusahaan memenuhi keputusan lokasi dalam bentuk berbagai cara. Perusahaan yang menggunakan strategi kemungkinan biaya harus mencari lokasi dengan biaya yang murah, sedangkan perusahaan yang berfokus pada kualitas produk tersebut menempatkan fasilitas produksinya di mana tersedia tenaga ahli dengan manajerial yang memadai. Logistik internasional dan manajemen bahan. Terlepas dari lokasi pabrik suatu perusahaan internasional, manajemen operasi, mereka harus memikirkan mengenai perusahaan logistik internasional, perusahaan aliran bahan, suku cadang, pasokan, dan sumber daya. Dalam perusahaan itu sendiri, permasalahan manajemen dan logistik yang tampaknya sederhana terkadang terjadi kompleks apabila diterapkan dalam hal internasional, ternyata harus dipertimbangkan secara khusus dan mengolah logistik internasional dengan pengemasan melindungi produk selama masa transit, membuat produk mudah ditangani dan mempermudah pengemasan dan atau penjualan produk akhir ke tujuan akhir. Berikut operasi jasa internasional. Karakteristik jasa internasional. Jasa memiliki beberapa karakteristik harus yang dapat menciptakan tantangan tersendiri bagi perusahaan yang ingin menjual jasa ke pasar internasional. Karakteristik yaitu yang pertama, jasa tidak berwujud. Jasa tidak berwujud dibuat terlebih dahulu suatu waktu tertentu lalu disimpan dan dipakai nanti. Sebuah kursi kosong pesawat yang tidak terpakai, restoran serta koran yang terjual akan kehilangan ekonomi setelah kesempatan tertutup, yaitu setelah lepas landas, restoran ditutup, koran edisi hari berikutnya dicetak. Yang kedua, jasa memerlukan partisipasi pelanggan. Para penyedia jasa perlu menyelesaikan jasa dengan kebutuhan konsumen, terlebih bagi jasa serupa dapat diserahkan oleh masing-masing pelanggan. Dipandang sebagai hiburan yang sangat menyenangkan bagi pasangan asal Jepang yang sedang bulan madu, karena merupakan perjalanan mereka ke Osaka, tetapi akan disarankan sangat membosankan bagi para eksekutif Toshiba yang memang sudah mengunjungi negara tersebut. Berikut kebanyakan jasa terkait dengan pembelian produk lainnya. Banyak perusahaan layanan dukungan produk bantu untuk mengoperasikan, memperbaiki produk bagi pelanggan. Layanan seperti ini sangat penting bagi penjualan produk-produk tertentu. Operasi layanan yang dibentuk untuk memperbaiki produk konsumen yang mereka membelinya. Peran pemerintah dalam perdagangan jasa internasional. Dimensi penting dari pasar jasa internasional adalah peran pemerintah. Banyak pemerintahan yang melindungi potensi lokalnya dan mematikan diterapkannya standar domestik dengan cara melarang orang asing untuk bekerja dalam bidang hukum, akuntansi, dan kesehatan. Contohnya di Amerika Serikat, bank dan perusahaan dan asuransi asing diatur dengan sangat ketat serta harus mematuhi sebagai peraturan dari lembaga peraturan pemerintah, federal dan negara bagian.
Di berbagai negara, perusahaan telekomunikasi, transportasi, dan fasilitas umum membutuhkan izin pemerintah untuk melayani pesan masing-masing. Pengelolaan operasi jasa, manajemen akutal operasi jasa internasional melibatkan berbagai permasalahan mendasar, termasuk perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, desain, dan tata letak fasilitas secara jadwal operasi. Sebagaimana dengan manajemen produksi, perencanaan lokal juga sangat penting bagi operasi jasa internasional. Sebagian besar penyedia jasa ini lebih dekat dengan pelanggan yang nantinya akan dilayani, kecuali bagi penyedia informasi yang bergantung pada komunikasi elektronik. Tentu saja sebagai besar operasi jasa internasional membangun kantor di setiap pasar luar negeri dan mengisi posisi stafnya dengan penduduk lokal. Mengelola produktivitas dalam bisnis internasional. Pertimbangan utama dalam manajemen operasi bagi kebanyakan perusahaan internasional adalah produktivitas. Secara sederhana, produktivitas merupakan pengukuran ekonomi terhadap efisiensi yang merangkum nilai output dibanding dengan input yang digunakan dalam menghasilkan output. Produktivitas sangat penting karena beberapa alasan produktivitas membantu kesuksesan perusahaan. Alasan lain adalah produktivitas berkontribusi secara langsung terhadap keseluruhan standar hidup dalam negara tertentu. Cara penting lain untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memperbaiki operasi. Dalam hal ini diperlukan pengadilan. Sebuah perusahaan yang berusaha meningkatkan produktivitas perlu menguji cara perusahaan yang menjalankan produksinya, kemudian mencari cara untuk melakukannya secara lebih efisien. Mengelola kualitas dalam bisnis internasional. Manajemen operasi juga membantu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari barang atau jasa. Tentu saja kualitas menjadi permasalahan kompetitif yang sangat penting bagi perusahaan yang strateginya adalah berfokus pada kualitas produk. Kualitas sangat penting karena berbagai alasan. Pertama, banyak perusahaan yang saat ini bersaing berdasarkan kualitas. Perusahaan dengan reputasi kualitas produk dan jasanya yang buruk tidak mungkin sukses. Kedua, kualitas penting karena secara langsung berhubungan dengan produktivitas. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk memperbaiki produk cacat, saat sedikit sumber daya yang digunakan untuk mengendalikan kualitas. Terakhir, kualitas yang semakin tinggi membantu perusahaan meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Mengelola informasi dalam bisnis internasional. Aspek terakhir yang semakin penting dalam aspek operasi bisnis internasional adalah informasi. Informasi adalah data yang bernilai bagi manajer dalam mengambil keputusan dan melakukan tugas-tugas terkait. Informasi sangat penting bagi perusahaan. Memperoleh informasi yang akurat secara cepat waktu sangat penting bagi perusahaan internasional. Manajer juga menggunakan informasi untuk membantu mereka dalam memutuskan bagaimana mereka merespon lingkungan.